Mendapat julukan Sunrise of Java, Banyuwangi menyimpan pesona keindahan alam. Kali ini bersama peselancar lokal, saya berencana menjajal salah satu spot surfing terbaik di Indonesia. Petualangan kali ini saya berada di pesisir pantai Banyuwangi dan saya sama Om Agus menuju ke spot surfing yang masih tersembunyi di Pantai Gerajakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Gerajagan, terletak di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu dari deretan pantai selatan yang ada di bumi Blambangan. Udah siap, Om? Oke. Let's go. Nah, ini kita udah sampai di Pantai Gerajakan. Terlihat kondisinya bagus, anginnya belum ada kenceng karena kita pagi-pagi banget kayak gini dan udah ada beberapa surfer yang masuk nih. Langsung aja, let's go. Spot ombak yang saya tuju berjarak sekitar 300 meter dari bibir pantai. Oke, kita udah mau masuk beach entry. Kita bakalan pedal sekitar 100 sampai 200 meter. Karakter ombaknya right-hander atau ombak kanan dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Tantangan lainnya, tinggi ombak di spot Lawangan juga bisa mencapai 3 meter. Sensasinya sungguh luar biasa. Saya seolah menemukan lokasi surfing impian yang begitu seru dan menyenangkan. Gerajagan mempunyai ombak kelas dunia karena masih satu garis pantai dengan pantai Plengkung yang termasyur. Spot seperti ini memang tidak disarankan untuk surfer pemula. Saya ambil ombak besar, terus di tengah-tengah sebelum mengambil manuver. Saya kalau ombaknya semakin menggulung tuh. Karena pakai flat, juga gulung ombak. Capek ya, Om, pedal bolak-balik. Tadi Om Agus mikirin ntar baliknya Olahraga. capek tapi olahraga. Kita nikmatin dulu aja ya. Mumpung jarang-jarang ombak bagus gini. Konturnya yang menjorok ke darat menyerupai teluk, membuat pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini memiliki ombak yang epik. Dapat ombak lebih besar lagi. Seru banget, bagus banget ombaknya. Pantai berpasir hitam ini juga memiliki panorama memikat berupa deretan perbukitan yang masih rimbun. Di kejauhan tampak rangkaian bukit dan gunung. Dengan view yang cantik dan ombak yang menantang, surfing di Pantai Gerajagan pun terasa begitu menyenangkan.
kondisi ombaknya bagus, ditemani juga pemandangan yang sangat indah emang ya. Di Indonesia ini banyak sekali karakter ombak yang berbeda-beda, tapi Pantai Gerajakan ini salah satu hidden gem yang ada di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Bumi Blambangan masih berlanjut. Kali ini saya menyusuri kebun dan menuju kawasan mangrove di sisi timur Banyuwangi. Pemandangan alam Desa Ringin Putih ini emang keren sekali. Tapi kali ini saya tidak hanya mau menikmati keindahan alamnya aja, saya juga mengikuti aktivitas ibu-ibu setempat, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali dan Samudra Hindia, daerah pesisir Banyuwangi memang dianugerahi potensi bahari yang melimpah. Salah satunya adalah kerang tiram yang banyak ditemukan di muara Sungai Ringin Putih. Udah sampai nggih, Bu? Ya, Oke, monggo ayo Bu Siti. Bu, nyari di mana Bu kita? Ya banyak banget nih pinggir-pinggir. Kerang tiram termasuk Mollusca bivalvia, yakni kerang bercangkang dua yang bisa terbuka dan tertutup. Tiram tersebar di seluruh pesisir Indonesia dan banyak ditemukan di sungai berair payau. Mollusca ini banyak menempel di bebatuan dan batang kayu mati. Waktu idealnya mencari tiram ini memang pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10 karena masih surut. Ini airnya mulai naik nih. Naik sedikit, jadi mulai tertantang, nyarinya lumayan susah. Lantaran tinggal di batu, cangkang tiram lebih keras daripada kerang-kerang lainnya. Maka untuk membukanya perlu alat khusus. Untuk mempermudah mengambil tiramnya ini kita pakai alat namanya patuk. Karena kita ngambilnya sambil dipatuk-patuk gini. Bener loh, gampang banget. Nih, langsung kebuka semua cangkang-cangkangnya. Lumayan nih besar. Lumayan nih, isinya besar. Ternyata ukuran cangkang ini akan menentukan isinya juga. Ini cangkangnya besar dan ukurannya bentuknya cembung, isinya bakalan ada. Tapi kalau bentuk cangkangnya itu cekung, bisa jadi kecil atau nggak ada sama sekali, kosong. Kerang tiram hidup dengan cara bergerombol membentuk koloni. Pembentukan koloni ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan diri dari predator alaminya. Memang berbagai jenis kerang memang dia tuh menempel hidupnya ya, tapi saya baru ngeliat ini nih, kerang tiram sebanyak ini di bebatuan. Mantep banget Bu, sampai bingung mau ngambil yang mana. Air semakin pasang, pencarian terpaksa dihentikan. Ya Bu, oh udah balik aja kita Bu. Oke, udah lumayan banyak juga ini. Nah ini ternyata airnya nggak kerasa udah mulai pasang. Hasil tiram hari ini juga udah cukup untuk kita olah. Jadi langsung aja kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada dua cara masyarakat di sini mengambil tiram. Seperti tadi, mengambil dagingnya langsung di tempat, atau seperti Ibu Ina nih, diambil senjangan cangkangnya supaya menghindari air sebelum pasang. Tekstur daging tiram berbeda dengan kerang yang lain, karena cenderung lebih halus dan empuk. Tiram selanjutnya akan diolah jadi menu sederhana tapi nikmat. Nah, kerang-kerang yang sudah terkumpul ini mau kami masak oseng tiram. Daging tiram yang telah terkumpul harus dicuci terlebih dulu. Ibu, udah bersih nih tiramnya. Mari kita masak. Ada kan kerang di sini. kali ini kecapnya dimasukin
Satu kecap ya, Bu. Ya. Ini dia oseng tiramnya sudah siap santap. Dari prosesnya kan sederhana banget, tapi rasanya kayak gimana ya? Langsung aja dicoba. Mari Bu, makan. Rasa daging tiram sangatlah khas. Sedikit rasa asin dan cenderung lebih gurih. Enak pol ya Bu Inang. Saya nggak nyangka rasanya bisa seenak ini. Padahal bumbunya cuma sederhana. Rasa dari tiramnya nggak ada amis-amisnya, masih fresh banget. Dan mungkin karena timing masaknya tepat ya, ditunggu sampai bumbunya meresap semua, makanya rasanya bisa seenak ini. Ini nih salah satu olahan terenak saya selama bertualang. Dan emang ya, kunci suatu masakan itu adalah ketepatan. Olahan apapun, walaupun bumbunya sederhana, kalau masaknya benar, pasti nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Jangan sampai lepas. Berat banget. Dapat lagi olingnya. Mas. Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kontur alam yang beragam. Mulai dari wilayah laut dan pesisirnya, hingga dataran tinggi di atas ketinggian 3.000 meter. Banyaknya gunung membuat bumi Osing memiliki beragam aliran sungai yang menjadi habitat bagi beraneka jenis ikan air tawar. Nah, ini saya udah bersama Mas Hendra dan Mas Ikrom. Kami mau mencari oling atau ikan sidat di daerah Selogiri. Tapi sebelum mencarinya, kita bikin alat pancingnya dulu nih, yang terbuat dari ranting apa tadi, Mas? Ranting Pohon serut. Ya, Ya, ini kuat banget. Ntar lagi selesai ya, Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, jadi juga alat pancing kita, umpannya juga udah siap. Langsung aja kita mancing ya Mas Hendra, Mas Ikrom. Ayo, mari Mas. Sidat atau masyarakat Banyuwangi menyebutnya oling, biasa hidup di rongga dinding batu di tepian sungai. Jadi kita mencari ikan sidat ini di celah-celah batu karena dia ini hewan nokturnal. Jadi kalau siang-siang seperti ini bersembunyi di sini, di tempat yang gelap. Cara memancing sidat di sini ini unik sekali karena senar pancing ini tidak diikatkan ke ranting, melainkan ujung kail dan umpan ditancapkan di bagian ujung, baru kita pancing. Dan pas dapat, kita tarik senarnya, makanya tangan sebelah sini harus kuat banget. Sidat tidak bisa hidup di sembarang sungai. Ikan berlendir ini hanya bisa hidup di sungai yang alirannya cukup deras dan airnya masih bersih. Ini kita mencari sidat-sidatnya melawan arus dari aliran sungai bawah ke atas. Karena kalau kita nyarinya dari atas, kita akan membuat dataran ini tanahnya keruh, sidat-sidatnya terganggu deh. Kita nggak jadi dapat. Aduh, dalam. Tapi harus hati-hati karena ada spot-spot yang dalam juga. Oke, aman. Penyebaran sidat meliputi perairan Indo-Pasifik. Di Indonesia sendiri, sidat tersebar merata, terutama di daerah pesisir yang berbatasan dengan laut dalam. Mas Ikram kayaknya ini nyangkut deh, Mas. Kayaknya senar saya nyangkut. Berat. Ini dapat ini, Mbak. Oh iya. Iya. Coba tarik pelan-pelan, pelan-pelan. Ini dia. Oh, dapat. Pelan-pelan. Mas. Jangan sampai lepas, Mas. Terus. Wah. Tarik aja, tarik senarnya. Aduh, Mas. Oke, Mas, dia melilit di batu. Ikutin dulu. Oke. Oke, tarik pelan-pelan. Hai. Tarik pelan-pelan. Dia melilit di batu. Oh, Melilit di batu dia.
Terus. Tarik aja, tarik. Oke. Dapat ternyata. Saya kira nyangkut soalnya berat banget. Terus nyangkut di batu juga dia. Ternyata dapat 1 oling. Mas, mantap mas. Terus dibantu. Wih, dapat Mas Hendra. Oh, ya kesana mas. Hati-hati. Dapat juga. Dapat di sini tadi Mas Hendra. Iya. Wih, lumayan. Sini Mas, masukin sini Mas. Masukin dulu, biar nggak lepas. Oh, lincah banget nih. Yes. Dia melawan masuk ke tempatnya. Oke. Sungai yang terletak di Selogiri ini rupanya menjadi rumah bagi Sidat. Tak butuh waktu lama, kami kembali mendapatkan Sidat. Dapat Mas. Wih. Mas Hendra kayaknya dapat lagi. Oh, di dalam juga. Hati-hati Mas. Kayak nyangkut ini. Oh iya, aduh. Oh iya, dalam banget. Wih, dapat lagi olingnya. Mantep ya Mas. Walaupun sering-sering kita dapat udah beberapa. Salah satu fakta unik Sidat, kalau dia masih bertumbuh tuh biasanya hidupnya di perairan air tawar seperti sungai. Tapi kalau mulai berkembang biak dan bertelur, dia akan pindah ke perairan air asin. Jadi dia bisa hidup di 2 perairan ya, air tawar dan air asin. Meski sangat mirip, Sidat dan belut merupakan 2 jenis ikan yang berbeda. Bentuk tubuh Sidat membulat dan di dekat insangnya terdapat sirip. Sidat ini walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi lumayan susah juga nih untuk melepas kail dari mulutnya. Karena kalau bisa dilihat nih, giginya lumayan banyak dan cengkramannya sangat kuat. Masih berusaha Mas Hendra ngelepasin kail. Bisa Mas? Mas! Aduh Mas! Aman Mas! Nggak apa-apa. Oh, kaget. Ya ampun, saking mencengkramnya dia. Hati-hati Mas, hati-hati. Oke, aman ya. Oke, kita udah dapat beberapa oling, udah cukup banget nih untuk hari ini kita olah menjadi kuliner khas yang biasa dimakan di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Mas, masak.